Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah Ruang PC. Setiap tanggal 1 Januari, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Ajaran tentang Bunda Maria sudah ada sejak gereja perdana. Bunda Maria adalah seorang ibu yang menjaga dan merawat anak-anaknya. Dan selama sejarah gereja, Bunda Maria selalu memukau pandangan para bapak gereja dan para teolog. Namun di sisi lain, bagi orang biasa atau rakyat biasa, umat biasa, Bunda Maria hadir menampakkan kesederhanaannya dengan menampakkan dirinya yang penuh kasih dan keibuan. Itu sebabnya Bunda Maria lebih dikenal sebagai seorang ibu yang populer di hati masyarakat orang biasa dan ia sangat dicintai. Sepanjang sejarah gereja sejak jemaat perdana, peran Maria sebagai ibu Yesus Kristus menjadi model bagi gereja, keibuannya dan ketaatan imannya. Mariologi adalah bagian dari teologi yang berhubungan dengan konteks kristologis. Kita dapat membahas tentang Bunda Maria secara rasional dalam upaya memahami iman kita akan identitas Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi daging. Walau demikian, kedudukan dan peran Maria tidak sama dengan kedudukan dan peran Yesus Kristus dalam konteks karya keselamatan Allah. Di dalam Kristenan, lahir banyak aliran kekristenan. Salah satunya adalah Nestorian. Paham Nestorianisme adalah doktrin atau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus ada sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai Putra Allah, bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal. Doktrin ini diajarkan oleh Nestorius, seorang rahib dan uskup tahun 386 sampai 451 di Patriark Konstantinopel, yang pada akhirnya ajaran ini mengakibatkan skisma dalam gereja. Pada saat itu terjadi konflik yang sangat tajam di antara gereja-gereja timur dan barat. Kemudian untuk menyelesaikan semua konflik yang ada, maka diadakan sebuah konsili ekumenis yang dihadiri oleh Gereja Katolik Roma, Anglikan, Ortodok Timur, Ortodok Oriental, dan juga Lutheran. Konsili Efesus adalah konsili para uskup yang diselenggarakan Kaisar Theodosius II di kota Efesus pada tahun 431. Konsili ekumeni yang ketiga ini adalah usaha untuk mencapai mufakat di dalam tubuh gereja melalui majelis permusyawaratan yang mewakili segenap dunia Kristen. Konsili ini mengukuhkan syahadat Nikea dan membid'ahkan ajaran-ajaran Nestorius. Dalam pandangan Patriark Konstantinopel yang beranggapan bahwa Santa Perawan Maria boleh digelari Christotokos tetapi tidak boleh digelari Theotokos. Konsili Efesus bersidang pada bulan Juni dan Juli tahun 431 di Gereja Maria Efesus. Dalam Konsili Efesus tahun 431 dirumuskan ajaran keibuan ilahi atau Divine Motherhood. Keibuan ilahi Maria diumumkan pada Konsili Efesus. Ada berbagai nama yang telah digunakan untuk menjelaskan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Dia disebut juga Bunda Allah, yang dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos atau Birth Giver of God.
atau yang melahirkan Allah. Konsili Efesus juga menobatkan gelar Bunda Allah kepada Maria. Hal ini perlu dibaca seturut deklarasi konsili bahwa di dalam Kristus terdapat dua kodrat, satu ilahi dan satu manusia. Namun hanya satu orang. Bahkan menurut konsili, Sang Perawan Suci Maria adalah Bunda Allah karena dia memperanakan sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh konsili Chalcedon tahun 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Keibuan ilahi Maria bukanlah objek dari suatu deklarasi dogmatis yang independen atau eksklusif. Pernyataan ini tertanam di dalam teks-teks yang didefinisikan pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Dengan demikian, dogma keibuan ilahi menjadi bagian integral dari dogma kristologis. Namun hal ini tidak mengurangi karakternya yang definitif dan juga mengikat. Dogma keibuan ilahi ini secara umum diterima oleh hampir semua denominasi Kristen. Sahabat Ruang PC, setiap saat kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan Putra Allah, maka kita juga mengakui Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan, seorang ibu yang melahirkan Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.